nanti kita belajarnya lebih terstruktur aja dibanding biasanya begitu ya. Tapi kalau teman-teman dari KGB atau dari komunitas yang memang belajar suara kebenaran pasti juga sudah sering mendengar hal ini. Nah, hari ini kita akan belajar sampai 5 pertemuan ke depan mengenai Tritunggal ya. Saya kasih judul kecil yaitu A Sneak Peek. Jadi ini hanya contekan kecil, intipan kecil doang. Ini nggak bermaksud untuk menjawab semua isu Tritunggal yang sampai hari ini masih diperdebatkan. Kalau teman-teman nonton YouTube ya, nonton Joshua Teu, nonton siapa lagi tuh, nonton siapa namanya, Mangapul Sagala, itu masih sangat ribut dengan Tritunggal, apakah kesatuan atau ketigaan gitu ya. Nah, tapi hari ini kita akan mendekatinya dengan cara yang sedikit berbeda, mungkin lebih sistematis aja gitu, dan mungkin lebih ada latar belakang sejarahnya aja, gitu ya. Tapi tetap ini akan menjadi aku arahkan menjadi satu hal yang nanti teman-teman bisa pakai secara praktis di pelayanan. Nggak terlalu ribet, menjelimet, detail, mendalam, tapi memberikan satu gambaran tentang bagaimana sih kita akan ngomongin Tritunggal, terutama kalau ada yang nanya tentang Tritunggal, entah itu nanti orang yang kita layani, entah itu nanti mungkin teman kita yang beda agama atau apapun itu. Ini akan lebih menjawab ke memberikan sedikit dasar pemikiran teologisnya, pemikiran sejarah teologinya, dan nanti lebih aku arahkan kepada bagaimana menjawab permasalahan-permasalahan praktis, gitu ya. Nah, teman-teman, perkenalkan dulu, saya namanya Grand Nixon, dan nanti saya akan mengajar bersama dengan Bu Martina Novalina. Saya mengajar di pertemuan 1 sampai 3, nanti Bu Martina akan mengajar di pertemuan 4 dan 5. Nah, kalau saya, background-nya saya S1 Teologi di STT Bethel Jakarta, itu di Petamburan, teman-teman, punya Gereja Bethel Indonesia. S2 saya lanjut di Sekolah Tinggi Teologi Ekumene, Sekolah Teologi Kebanggaan kita. Terus juga S2-nya saya ambil yang kedua di Universitas Indonesia, kajian gender. Kayaknya agak menyimpang gitu ya, tapi ini buat spesialisasi sebenarnya. Saya menaruh minat di gender dan seksualitas. Setelah itu sekarang saya berkecimpung di dosen ya, di STT Ekumene. Saya dosen tetap di program sarjana teologi. Jadi kalau di sini ada yang masuk sekolah teologi, apalagi S1, nanti kita ketemu. Gitu ya. Nah, saya akan mengajar pertemuan 1 sampai 3. Kita akan diskusi sama-sama teman-teman dalam 3 pertemuan ini. Apa yang akan dipelajari selama 5 pertemuan ini? Hari ini kita akan belajar sekilas sejarah istilah Tritunggal. Jadi sekilas ya teman-teman ya. Jadi kalau kita mau lebih dalam, ada buku yang nanti aku akan kasih lihat. Biar kita bisa lebih dalam. Tapi hari ini kita akan bahas sekilas tentang sejarah istilah Tritunggal. Kita tidak akan bahas sejarah Tritunggal ya. Karena Tritunggal itu sudah ada sejak kekal gitu ya. Kita bahas istilahnya ya, istilahnya. Kapan kata Tritunggal ini muncul gitu. Nah, tanggal 22 Juni kita akan bicara soal keesaan dalam Tritunggal. 29 kita akan punya satu konsep kelas yang berbeda. Kita nanti akan presentasi, teman-teman. Nah, nggak terhitungnya, nggak ribet-ribet banget. Nanti saya akan kasih petunjuknya gimana. Yang bicara soal berbagai pertanyaan tentang Tritunggal. Nah, itu pertemuan ketiga dengan saya terakhir. Habis itu nanti pertemuan selanjutnya dengan Bu Martina akan bicara soal Kristus dalam Tritunggal. Habis itu bicara tentang Roh Kudus. Gitu ya. Nah, ini yang akan kita pelajarin selama 5 pertemuan ke depan. Oke, kenapa ya? Oke. Nah, kalau teman-teman pengen lihat bahannya, pengen memiliki bahan atau slide ini, silahkan pergi ke bit.ly, masukin di Google Chrome atau di Safari atau di browser apapun yang ada di HP teman-teman atau komputer. Terus /180 underscore T besar Tritunggal. Gitu ya. Tritunggal. Jadi teman-teman bisa langsung akses juga sambil aku nanti bagiin materi, teman-teman bisa lihat juga PPT-nya, bahkan bisa download, tinggal nanti klik file terus download. Jadi masuk ke link ini dulu, bit.ly/180 underscore Tritunggal, T-nya besar, terus nanti sampai masuk di Google Drive-nya itu klik file lalu download. Teman-teman bisa miliki PPT ini untuk belajar sendiri atau kalau mau ingat-ingat lagi bisa baca-baca lagi gitu.
Jadi malam ini kita santai aja teman-teman, jangan terlalu tegang meskipun bahasannya Tritunggal gitu ya. Tetap justru kita biar gampang masuk pelajarannya, kita mesti cair gitu ya. Kalau belum kenal ya kita salam kenal gitu kan. Nanti kita bisa lebih dalam mungkin ngobrol-ngobrol ketika tanya jawab ya. Nah, metode belajar kita nanti selama 3 pertemuan ke depan kita akan ada ceramah. Ceramah tuh kayak satu arah maksudnya. Terus habis itu juga ada diskusi interaktif, di setiap pertemuan ada diskusi ya. Ada tanya jawab yang disediakan waktunya. Habis itu nanti kita akan diskusi kelompok juga pada pertemuan ketiga, sekaligus penugasan sederhana yaitu presentasi. Gitu. Jadi Bu Martina nanti nggak akan kasih tugas, jadi cuma saya doang. Di Tritunggal ini cuma satu doang tugasnya dan itu pun sederhana. Gitu ya. Nah, ini biasanya menjadi kalau di sekolah Alkitab itu menjadi perayaan gitu ya. Perayaan Ekaristi. Karena tugasnya sederhana dan juga presentasi gitu ya. Oke, nah teman-teman kalau pengen kepo lebih lanjut lagi belajar soal Tritunggal, ini ada 3 buku yang saya rekomendasiin. Sebenarnya banyak banget buku Tritunggal dan dunia tidak cukup untuk menyimpan buku-buku itu teman-teman. Nah, tapi ini 3 buku yang mungkin akan memberi teman-teman gambaran awal. Bagaimana sih Tritunggal itu? Bagaimana sih kerumitannya? Bagaimana sih perdebatan-perdebatan di dalamnya? Bagaimana sih kealayan-kealayan orang yang bicara soal Tritunggal gitu kan ya? Kalau bahasa zaman sekarang itu kealayannya. Karena sangat ribet, menjelimet, dan dalam. Apalagi kalau kita nggak kuasain bahasa Latin, itu kita bisa stres. Nah, silakan baca 3 buku ini. Yang pertama dari buku Franz Dulce, itu Doctrine of the Trinity in the Early Church. Yang kedua tentu buku dari ini ya, gembala senior kita, Dr. Erastus Abdono, Tritunggal, dalam bahasa Indonesia yang ini. Yang ketiga ini The Quest for the Trinity dari Stephen R. Holmes. Ya, teman-teman bisa akses nanti cari di book.asia. Ini gratis teman-teman. Teman-teman bisa download, bisa di Litgen, bisa di b-ok.asia. Itu juga situs untuk download buku Inggris gratisan. Tapi digital ya, nggak ada yang hard copy. Nah, silakan 3 buku ini saya rekomendasiin. Kalau teman-teman mau lebih dalam, silakan baca. Tapi malam ini kita nggak akan bahas 3 buku ini teman-teman, karena kalau bahas teman-teman pingsan, saya muntah darah gitu kan. Kita sama-sama KO. Saya akan ambil intisarinya aja. Jadi teman-teman itu udah dapat ekstrak manggis gitu ya. Kalau pernah nonton iklan zaman dulu tuh dapat yang ekstrak manggis tuh ini malam ini dapat ekstrak manggisnya gitu ya. Jadi tinggal minum, tinggal telan. Nah, tapi tentunya karena ini ekstrak nggak akan terlalu detail dan banyak spot yang akan blank ya, banyak titik yang akan saya luputkan, saya lewatin pembahasannya. Jadi teman-teman jangan berharap bahwa saya akan menjawab semua hal, semua spot yang harus dijawab di Tritunggal karena ini sangat luas gitu. Tapi saya akan kasih bagian-bagian pentingnya malam hari ini dan 3 pertemuan ke depan ya. Nah, teman-teman kita masuk ke pertemuan 1 setelah tadi kita bicara soal bagaimana sih teknik belajar kita. Kita mau bicara soal sekilas sejarah istilah Tritunggal. Nah, teman-teman di pertemuan pertama ini saya akan bicara 2 sub ya, dua bagian. Yang pertama tentang setting sosial keagamaan Kristen. Nah, ini masih penting nih. Jadi kita nggak langsung terjun ke Tritunggal, teman-teman. Karena kalau kita masuk ke Tritunggal langsung, nanti teman-teman akan hanya sibuk dengan perdebatan apakah Bapa itu sama dengan Yesus, sama dengan Roh Kudus? Apakah Roh Kudus berbeda dengan Yesus? Nah, itu kan pertanyaan-pertanyaan filosofi limet gitu ya. Sampai kita bingung apa sih pentingnya bahas begituan. Yang penting Tuhan Yesus nyelamatin aku udah selesai gitu kan. Karena udah saking ribetnya tuh kita bingung, ya udah deh Yesus, ya udah Yesus, udah gitu. Yesus Bapak ya Bapak Yesus gitu kan. Nah, orang kan biasa gitu nggak mau ribet. Nah, tapi saya nggak akan antar teman-teman untuk dapetin jawaban instan. Saya pengen teman-teman tujuan dari kelas yang saya adakan, yang teman-teman nanti sama saya dan Bu Martina, kita bukan melihat benar salah, tapi bagaimana pemikiran Tritunggal ini terbentuk. Dan apa saja yang faktor-faktor yang mempengaruhi dia. Maka nanti kita bisa paham. Di kelas saya endingnya begini. Teman-teman tuh punya aha moment. Aha moment. Teman-teman bisa bilang, aha, aku ngerti sekarang. Pantesan Tritunggal tuh begitu beda-beda ya. Orang bisa ngomong begini, orang bisa ngomong begitu. Ternyata begini. Ini penyebabnya. Nah, terus kita memang nggak dikasih tahu yang benar gimana Tritunggalnya. Tetap kita kasih tahu. Nanti ada pertemuan sendiri. Di Bu Martina, nanti Bu Martina akan jelasin. Dan saya pun akan jelasin di pertemuan kedua minggu depan. Tapi pertemuan pertama ini teman-teman jangan harap akan ketemu, oh yang benar tuh ternyata pendapat si A, yang salah tuh si B. No.
Hari ini kita akan belajar bagaimana sih doktrin Tritunggal ini terbentuk dalam sejarah. Nah, ini nggak akan jadi sejarah yang kayak membosankan, kayak benar-benar literally ceritanya dari tahun segini nanti begini. Nggak, itu bosan juga. Aku pernah masuk kelas sejarah dan itu sangat membosankan cara belajar begitu. Jadi malam ini aku akan bawa teman-teman ke konspirasi ya, karena kita anak muda suka konspirasi. Nah, konspirasi bagaimana sih terbentuknya Tritunggal ini? Kok bisa sampai ribet begini ya? Kok rumit begini ya? Nah, ayo kita dalemin pelan-pelan ya. Oke, teman-teman, kita masih tahu satu hal yang teman-teman mungkin juga pernah pelajarin, bahwa Kristen adalah bukan agama dari awalnya, ya. Jadi kita mesti paham dulu latar belakang sosial terbentuknya agama Kristen ini. Ternyata teman-teman, sosial keagamaan orang Kristen itu nggak secara sengaja dibentuk. Kristen ini ibaratnya gerakan separatis, atau apa ya bahasanya tuh, kayak gerakan yang mau memisahkan diri, seolah-olah memisahkan diri ya dari Yudaisme, yaitu agama Yahudi. Jadi Kristen ini sebenarnya nggak pernah ada dari zaman dulu. Kristen ini cuma anaknya Yahudi, gitu, anak kebudayaan Yahudi, anak agama Yahudi, yang sebenarnya nggak berniat untuk jadi sebuah agama. Mereka cuma gerakan kesucian atau gerakan yang mengangkat Yesus sebagai Tuhannya, yang mengakui kebangkitan Tuhan, yang mengakui kematiannya dan penebusan dosa dalam Tuhan. Dan akhirnya kelompok ini semacam punya pengakuan iman sendiri gitu, yang sebenarnya nggak meninggalkan pengakuan iman dari Yudaisme, nggak pergi sama sekali, masih satu akar. Jadi Kristen itu sebenarnya kalau mau dibilang agama, teman-teman, dia tuh agama monoteistik, ya. Jadi Kristen itu bukan agama triteistik, mentang-mentang ada 3 Allah, bukan. Dia monoteistik. Jadi ketuhanan yang Maha Esa masih relevan untuk kita sebut di Pancasila. Karena bagi orang Kristen, ketuhanan atau kealahan itu esa, mono. Nah, karena apa? Karena kita lahir dari janin atau rahim Yudaisme. Kita dari rahim Yudaisme, teman-teman. Jadi, kalau teman-teman baca di Alkitab, itu akan menemukan banyak petunjuk. Dari mana sih kita berasal? Pertama, buktinya dari Ulangan 6 ayat 4. Dengarlah hai Israel, Tuhan itu Allah kita. Tuhan di sini pakai kata Yahweh, ya, atau orang Ibrani sekarang nyebutnya Adonai karena nggak pakai Yahweh lagi. Adonai itu Allah kita. Adonai itu Esa. Gitu ya. Ulangan 6 ayat 4. Shema Yisrael, gitu kan? Adonai Elohenu, Adonai Ehad. Itu pengakuan imannya, syahadatnya orang Yahudi. Dan ternyata teman-teman, syahadat itu masih dilanjutin ke jemaat mula-mula. Buktinya di mana? Di Markus 12 ayat 29. Yesus ditulis oleh Markus pernah berkata, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, maksudnya Tuhan itu Allah kita, Adonai Elohenu, Yahweh itu Allah kita loh, bukan Allah yang lain. Ya, Allah kita tuh ya Adonai, Yahweh, bukan Baal, bukan Asitoret, bukan yang lain-lain. Tuhan itu esa, Adonai itu cuma satu, nggak ada yang lain. Gitu. Jadi Yesus pun masih menyambung pemikiran agama Yahudi. Jadi teman-teman, kita nggak boleh memisahkan kekristenan dari agama Yahudi. Agama Yahudi adalah ibu dari kekristenan. Kita lahir dari rahim Yahudi. Nah, bahkan Paulus sendiri pun teman-teman, di 1 Timotius 2 ayat 5, Paulus kembali mengutip Ulangan 6 ayat 4. Karena Allah itu esa. Tuh perhatikan. Masih ada jejaknya kan? Lihat, Paulus kan udah di zaman perjanjian baru. Tapi bukan berarti dia meninggalkan Yudaisme dia. Bukan berarti meninggalkan keyahudian. Tetap perjanjian lama ya, yang ada dalam agama Yahudi itu menjadi pengakuan iman. Jadi dasar iman. Ya, jadi Alkitabnya. Jadi Alkitabnya orang perjanjian baru. Jadi sebenarnya zaman perjanjian baru itu nggak ada Alkitab perjanjian baru. Mereka cuma pegang perjanjian lama.
dan ajaran para rasul. Itu. Nah, makanya Paulus ngutip Ulangan 6 ayat 4. Nah, jadi kalau kita berpikir bahwa Kristen tiba-tiba ucuk-ucuk punya doktrin Tritunggal, itu nggak tepat. Doktrin Tritunggal itu nanti adalah sebuah pemaknaan ulang. Nanti kita belajar ya. Apa ya namanya tuh dia penyingkapan. Nanti Tritunggal itu sebuah penyingkapan yang berasal dari pemikiran bahwa Allah itu esa, Allah itu satu. Ya. Nah, satunya tapi nanti dimaknai ulang. Kayak kita ngomong lah, mungkin apa ya? Kalau kita sekarang ngomongnya mungkin oh ya, kalau orang dengar McDonald dulu, orang dengar McDonald, itu kan orang maknainnya, oh makan ayam, ya kan? Tapi kalau sekarang orang dengar McDonald, apalagi akhir-akhir ini, orang akan ingat sama BTS meal, ya kan? BTS meal, oke? Nah, mungkin kayak begitu situasinya. Mungkin dulu orang dengar satu itu artinya satu, benar-benar satu biji begitu. Tapi ketika sekarang orang Kristen memandang satunya atau esanya Allah, itu punya pemaknaan yang berbeda. Ya, tapi tetap esa. Hanya cara memaknainya yang berbeda. Nah, teman-teman, ternyata apa yang diyakini oleh Paulus dan Tuhan Yesus itu nggak cuma berhenti di zaman mereka. Kalau teman-teman pernah baca salah satu surat Bapak Gereja, Bapak Gereja tuh kayak apa ya? Bukan Bapak punya gereja gitu ya. Tapi itu kayak rasul punya murid. Nah, muridnya ini kan jadi penerus gereja ya. Nah, murid ini punya murid lagi gitu loh. Jadi dia tuh jadi kayak founding father-nya. Jadi kayak apa ya? Pengurus-pengurus gereja, pendeta-pendeta mula-mula gitulah. Ya. Salah satunya itu namanya Gembala Hermas ya, Gembala Hermas. Nah, Gembala Hermas itu tuh udah di zaman setelah para rasul. Tapi teman-teman kalau baca suratnya di mandate bagian pertama, pasal pertama ya. Mandate, namanya itu mandate ya. Mandate itu kayak mandat gitulah, kayak perintah gitu. Itu judul tulisannya dia. Nah, dalam tulisan itu dia ada tulis first of all, di atas semua itu pertama-tama. Believe that God is one. Percayalah bahwa Allah adalah esa. Tuh lihat. Dia kutip lagi Ulangan 6 ayat 4. Yang dikutip oleh Yesus, yang dikutip oleh Paulus. Who made all things and perfected them. Yang menciptakan segala sesuatu dan menyempurnakannya. And made all things to be out of that which was not. Dan menciptakan semua dari yang tiada, ya, semua yang ada dari yang tiada, and is himself alone, and contains all things, and is himself alone uncontained. Dan yang melingkupi segala sesuatu, namun yang dirinya sendiri tidak terlingkupi. Nah, surat si Hermas ini, dari kalimatnya, itu menunjukkan bahwa, bahkan sampai jemaat mula-mula pun, ya, jemaat mula-mula nih yang kita sering dengar dari mungkin Om Eras, atau dari Firman Komsel ya, yang kita sering dengar mereka tuh menderita di bawah pemerintahan Kaisar Nero, mereka mengorbankan nyawanya, mereka tetap percaya Yesus meskipun dianiaya. Nah, yang mereka percayai teman-teman adalah juga pengakuan iman orang Israel, yaitu Allah itu esa. Nah, tapi nanti kita akan lihat bagaimana esanya itu bergeser, pemahaman esanya itu bergeser. Ya. Nah, jadi di sini kita udah bisa lihat sebenarnya mempelajari kekristenan berarti mempelajari Yudaisme, teman-teman. Perjanjian baru atau PB adalah kelanjutan PL. Orang nggak bisa PB tanpa belajar PL. Harus belajar dulu PL, mengerti Allah berpikir perjanjian lama, nanti ketika bisa masuk dalam perjanjian baru, dia mulai mengerti. Mengapa Yesus disebut anak domba Allah? Ya kan? Mengapa Yesus harus menyembuhkan dalam kitab-kitab Injil? Ya kan? Kenapa Yesus harus ngeludah ke tanah? Ya kan, waktu kan pernah baca dong mujizat Yesus kan, waktu dia ngeludah ke tanah tuh cueh gitu kan, terus dia ambil tanah itu diaduk-aduk, dia oles ke mata, kan geli banget ya, kan jorok amat begitu. Kenapa Tuhan begitu? Apa sih maksudnya? Kan Tuhan tinggal ngomong, buka matamu, melihat, kan enak kan? Ini kan jorok, dia masih ngeludah ke tanah, dia aduk-aduk, udah kayak kita yang lagi gagal ujian ngaduk-aduk tanah gitu kan. Orang gagal ujian kan ngaduk-aduk tanah di sudut ruangan gitu kan.
terus dioles ke mata. Kenapa begitu? Nah, itu adalah latar belakang Yudaismenya. Jadi teman-teman, ketika kita belajar mengenai perjanjian baru, yuk kita lihat perjanjian lama. Nah, dalam perjanjian lama kita menemukan bahwa Allah itu esa. Artinya teman-teman, Kristen ini bukan agama triteistik, punya 3 Allah. Kristen itu monoteistik. Nah, di awalnya aku kasih teman-teman dasarnya ini. Kita tuh nggak boleh berpikir bahwa Allah kita itu three, ya. Dalam arti itu 3 yang berbeda, yang benar-benar kayak tiba-tiba muncul sendiri pemikirannya gitu. Sebenarnya tuh enggak, mereka tuh esa. Nah, cuma pemahaman keesaannya nanti yang berbeda dengan saudara kita yang beragama lain gitu ya. Ada juga meyakini Allah itu esa, tapi dalam arti benar-benar one, literally one gitu. Nah, nanti kita lanjut ke situ ya. Nah, untuk tadi setting sosialnya kita udah paham bahwa ternyata Kristen itu adalah sebuah gerakan ya, kalau nanti akhirnya jadi agama itu dari Yudaisme. Nah, terus teman-teman yang penting kita untuk pelajarin juga adalah ternyata sosial keagamaan orang Kristen ini, teman-teman. Sisa, oke. Oke, sorry, tadi ada chat yang ngingetin waktu. Nah, kalau kita udah paham bahwa Kristen ini nggak berdiri sendiri, dia ada di akar Yudaisme, dia rahimnya itu adalah agama Yahudi, maka kita sekarang geser dikit. Ketika Alkitab Perjanjian Baru atau kanon Perjanjian Baru itu mulai terbentuk. Nah, gimana sih awal-awalnya? Ternyata teman-teman, tulisan dalam Perjanjian Baru yang teman-teman sekarang temukan dari Matius sampai ke Wahyu, itu tidak pernah dimaksudkan untuk jadi kitab suci. Jadi salah kaprah kalau misalnya kita berpikir, oh Markus, Matius, Lukas, Yohanes, Paulus, itu menulis untuk membuat satu kitab suci bagi orang Kristen. No. Mereka nggak pernah berpikir seperti itu. Tulisan-tulisan tersebut bersifat personal, artinya dia menulis karena keinginannya sendiri, si penulis itu, dengan tujuan tertentu. Misalnya kalau Paulus itu tujuannya untuk menggembalakan jemaat. Kalau Matius itu dia pengen memberitakan bahwa Yesus adalah Mesias yang dinantikan orang Yahudi. Kalau Yohanes itu beda lagi. Yohanes itu ngomong ke orang Kristen yang konteks Yunani. Makanya dia pakai kata logos nanti kan. Kristus itu logos. Oh, jadi itulah. Pokoknya personal banget. Makanya teman-teman kalau lihat dari Matius, Markus, Lukas, dari 3 itu aja ya, kok cerita beda-beda. Kenapa Markus tidak memasukkan cerita tentang kelahiran Yesus? Seperti Matius. Kalau Matius kan benar-benar dari ada orang musafir itu kan, orang Majus itu ya, orang Majus terus mempersembahkan ya kan drama-drama Natal kan dari situ kan. Tapi kalau Markus teman-teman baca itu langsung dimulai dari baptisan Yesus. Kok bisa beda gitu? Nah, itu bukan berarti Alkitab salah tulis atau kurang lengkap. Karena memang tulisan dalam Perjanjian Baru itu sifatnya personal. Masing-masing penulis punya tujuannya sendiri. Tapi dari masing-masing tujuannya itu, Tuhan membuat semua tulisan itu, meskipun beda-beda, menjadi satu kesatuan yang saling melengkapi. Gitu ya. Itu personal. Untuk komunal, lihat ada sifat kedua, komunal. Komunal itu maksudnya komunitas. Dari personal ke komunal. Jadi dari diri sendiri, dari penulisnya punya tujuan, untuk satu kepentingan kelompok. Yang biasanya itu pastoral. Ya, perhatikan pastoral. Pastor itu kan gembala ya. Dari kata gembala, pastor. Nah, pastoral itu artinya tujuan itu untuk penggembalaan. Buat nasehatin jemaat. Lu jangan begini, jangan begitu ya. Yang sifatnya juga kontekstual, teman-teman. Maka teman-teman akan menemukan di Korintus itu tuh Paulus suruh jemaat pakai kerudung yang perempuan. Tapi teman-teman nggak akan pernah temukan itu di kitab Galatia. Kenapa? Karena penggembalaan di Korintus beda dengan penggembalaan di Galatia. Gitu. Jadi makanya dia nggak akan sama. Kenapa misalnya di Roma itu ada ngomong soal orang yang mengingkari kayak pemburit gitulah, sodomi gitu-gitulah ya.
Ada cerita soal yang Roma pasal 3 kalau teman-teman baca gitu kan. Ada perempuan yang tidur dengan perempuan, laki-laki tidur dengan laki-laki gitu kan. Itu maksudnya apa tuh, Kak? Apakah kita memang jemaat mula-mula hari itu banyak yang tidur sesama jenis, Kak? Nggak begitu. Paulus sedang menjawab permasalahan di Roma. Ingat, Roma itu pusat pemerintahan hari itu. Dan memang ada kecenderungan pelacuran bakti. Gitu ya. Dan pelacuran baktinya itu menggunakan pelacur atau pendeta yang sesama jenis gitu. Nah, makanya teman-teman nggak akan temukan itu nanti di Filipi. Filipi, Paulus akan bicara soal tentang siapa itu Yesus. Ya kan? Karena jemaat Filipi ini berhadapan dengan permasalahan tentang kelompok jemaat yang sangat egois. Makanya dikenalkan Yesus itu meninggalkan kemuliaannya, dia kenosis gitu kan di Filipi ya. Dia seorang hamba, dia menanggalkan. Janganlah kamu memikirkan kepentingan sendiri, tetapi seperti Yesus yang meninggalkan kemuliaan. Tuh, lihat konteksnya nanti ya, baca sendiri ya Filipi pasal 2 ya. Kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar, seperti aku hadir. Kok nggak ngomong itu di Roma? Karena pastoral kontekstualnya berbeda, teman-teman. Nah, jadi teman-teman masih pahami dulu, perjanjian baru itu adalah sebuah kanon yang sangat personal, komunal, pastoral, kontekstual. Ya. Nah, tulisan tentang Yesus dalam Injil itu ada Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dimaksudkan untuk menjawab berbagai pertanyaan tentang Yesus pada hari itu. Makanya kenapa teman-teman pernah nggak berpikir, kok Matius, Markus, Lukas, Yohanes sangat fokusnya pada Yesus, tapi kok Paulus sampai nanti Wahyu ngomonginnya kok aneh-aneh, yang beda-beda gitu lah. Ada ngomong soal perjinahan lah, percabulan lah. Kok beda-beda ya, Kak ya? Nah, karena yang Injil ini tujuannya untuk menjawab pertanyaan kristologi, pertanyaan tentang Yesus. Kalau dari dari Kisah Para Rasul sampai dengan Wahyu itu menjawab permasalahan jemaat. Gitu. Tulisan yang paling tertua, Injil Markus, ditulis dengan sangat sederhana. Teman-teman bisa lihat. Bahkan dalam Injil pun nanti terdapat perbedaan. Jadi gini ya, tadi kita cerita. Injil sama tulisan Paulus, tulisan Yakobus itu beda kan? Kalau Injil buat jelasin Yesus. Kalau dari Kisah Para Rasul, yang tulisan si Lukas, sampai ke Wahyu itu bicara soal jemaat ya kan? Ini aja ada 2 klaster beda nih. Tapi kalau teman-teman kita zoom aja deh, kita zoom in ya. Kita zoom lihat Injil aja. Ternyata di Injil pun beda-beda teman-teman. Benar-benar nggak kayak penulisnya tuh rembukan buat kita tulis apa yuk. Enggak, beda-beda. Kalau teman-teman teliti, ketika teman-teman lihat Markus, itu tulisannya sangat sederhana. Hanya ingin menggambarkan kemanusiaan sekaligus keilahian Yesus yang menderita. Dia disebut low Christology. Low Christology itu maksudnya apa? Maksudnya bicara soal Kristus sebagai manusia yang menderita. Yang benar-benar human gitu, humanistik. Nah, nanti akan beda ketika teman-teman lihat Injil Yohanes. Injil Yohanes berhadapan dengan jemaat yang sangat high minded. Orang-orang Yunani itu sangat tertarik pada dunia ide. Ya, perhatiin ya, dunia ide itu dunia yang sangat non fisik. Kalau orang Yahudi itu sangat tertarik pada dunia yang yang terlihat gitu ya. Sangat kelingkungan kalau orang Yahudi. Tapi kalau orang Yunani itu sangat dunia yang abstrak gitu. Makanya kalau teman-teman belajar Plato, Socrates gitu kan, siapapun itulah filsuf Yunani ya. Kalau nggak suka filsafat pasti puyeng, ya kan? Pasti keriting. Kalau nggak keriting, minimal susah tidur, gitu kan? Ini apa ngomongnya? Ada itu tidak ada sampai dia ada. Tuh, ngomong apa sih lo? Ada itu tidak ada sampai dia ada. Apa sih? Ya kan? Apa itu ada jadi? Untuk ada aja Plato sama Socrates bisa berantem gitu kan, untuk kata ada. Nah, untuk menjawab itulah Injil Yohanes muncul. Makanya dikatakanlah Yesus itu ada sebelum segala sesuatu. Lihat, bahasa Yohanes kompleks kan? Pernah nggak baca Injil Yohanes? Kompleks nggak bahasa dia? Wah, dia yang menciptakan segala sesuatu. Dari dialah segala sesuatu ada. Terang itu adalah dia. Wah, pokoknya sangat banyak lah hal-hal yang menggambarkan Kristus itu dari atas. High Christology. Kristologi yang tinggi. Artinya itu berasal dari atas. Makanya teman-teman nggak akan temukan bahwa Tuhan Yesus ngomong,
Kerajaanku bukan dari dunia ini. Di Matius, Markus, Lukas pasti nggak ketemu. Cuma ada di Yohanes. Kenapa? Karena Yohanes menggambarkan Yesus sebagai high Christology. Kristus yang dari atas. Nah, kedua gambaran ini, teman-teman, antara Markus dan Yohanes ya, itu tidak untuk dipertentangkan. Melainkan untuk melengkapi penjelasan utuh mengenai pribadi Yesus. Jadi ngelihatnya itu mesti saling melengkapi. Bukan yang mana yang benar, Kak. Bukan yang mana yang benar, tapi dua-duanya sama-sama melengkapi. Nah, apa sih maksudnya jelasin beginian gitu? Kenapa sih kita mesti belajar beginian? Kok ribet banget sih? Karena gini, teman-teman. Nanti ketika teman-teman belajar Tritunggal, teman-teman akan tahu bahwa kenapa Tritunggal bisa beda-beda. Ternyata dari penulis Injil pun, ya kalau teman-teman pernah nanya ya, kenapa sih bapak-bapak gereja itu nggak punya satu suara? Kenapa sih Tritunggal begitu ribut dari zaman dulu? Kan kita sering dengar Om Eras ngomong gitu ya, cerita soal Tritunggal itu diperdebatkan berabad-abad ya. Why? Kenapa? Karena memang teman-teman harus jujur bahwa jangankan Tritunggal, pembentukan Alkitab Perjanjian Baru pun, bahkan penulisannya, nggak usah pembentukannya deh, penulisannya itu sudah sangat lokal, tergantung kondisi masing-masing. Setiap orang punya pandangannya tentang Yesus, punya perspektifnya tentang Yesus. Makanya bisa beda nanti ketika merumuskan Tritunggal. Ilustrasi paling bagus adalah gajah. Orang buta ngelihat gajah. 5 orang buta ngelihat gajah. Gimana cara orang buta ngelihat gajah? Ya nggak bisa lah, harus diraba, ya nggak? Ada yang pegang hidungnya, dia bilang itu gajah. Ada yang pegang pantatnya, dia bilang itu gajah, gitu. Jadi gajah tuh kayak pantat gitu, cuma lurus gitu kan. Ada yang bilang gajah itu panjang karena dia pegang kakinya. Nah, itu yang terjadi pada masing-masing orang tentang Tritunggal, teman-teman. Kenapa diverse? Kenapa begitu berbeda pandangannya? Simple. Pembentukan kanon perjanjian baru pun sangat berbeda. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Coba lihat. Empat-empatnya punya tujuan masing-masing. Bagaimana menggambarkan Kristus. Menggambarkan Yesus. Wajar. Kalau nanti makin ke belakang, makin jauh dari Yesus waktunya gitu ya. Bukan hatinya ya. Tapi waktunya, ketika gereja mulai muncul tahun 300, 400-an, itu makin beda. Pandangannya makin banyak. Kok bisa gitu? Wajar. Kita udah paham jadi. Memang sosial keagamaan pada awal kekristenan mengizinkan hal itu. Pembentukan perjanjian baru pun memang kayak membuat seakan-akan ya, kayak beda-beda gitu loh. Nah, jadi bukan satu hal yang mengherankan kalau nanti hasil akhirnya ketika membentuk doktrin, itu bisa beda-beda. Nah, kalau teman-teman nanya, jadi gimana dong perjanjian baru itu terbentuk? Nah, jadi dia pertama kali jadi satu buku itu, teman-teman. Itu tuh yang ngumpulin Irenaeus sama Justinus Martyr. Mereka berdua adalah bapak-bapak gereja yang pertama mengumpulkan keempat Injil dan tulisan perjanjian baru. Oke, tinggal berapa menit lagi? Oke, 8 menit ya. Sip, dikit lagi selesai juga. Mereka yang mengumpulkan keempat Injil dan tulisan PB lainnya dalam satu buku. Tapi itu pun belum lengkap semua sampai kayak Wahyu hari ini ya. No, enggak. Hanya Injil, 4 Injil dan beberapa tulisan lainnya. Gitu ya. Disusul dengan murid Justin atau Justinus Martyr. Yaitu yang namanya Tatian. Bukan Tatian Delu ya. Itu namanya Kasian Delu gitu ya. Ini Tatian, muridnya Justin. Dia mengumpulkan kumpulan tulisan PB yang nanti dia sebut dengan satu kalimat Yunani namanya diatesaron. Jadi Alkitab Perjanjian Baru pertama namanya itu diatesaron. Dikasih nama itu diatesaron. Gitu ya. Itu muridnya si Justinus Martyr. Nah, mereka nggak bikin buku dalam arti percetakan ya, karena belum ada mesin cetak hari itu. Mereka cuma ngumpulin doang kayak ngejilid biasalah, tradisional. Yang kita nggak perlu bahas malam hari ini karena itu terlalu jauh ya. Nanti itu bagian lain. Nah, tidak ada kumpulan tulisan PB yang memiliki konten yang sama. Apa sih maksudnya? Ini salah ketik nih. Oh, iya, sorry. Ternyata ada kumpulan tulisan PB yang memiliki konten yang tidak semua kumpulan PB itu memiliki konten yang sama. Maksudnya gini, teman-teman. Kan Irenaeus sama Justinus Martyr ngumpulin misalnya Matius, Markus, Lukas, Yohanes sama tulisan-tulisan Paulus ya kan. Tapi ternyata ada kumpulan lain ya yang kontennya tuh nggak kayak Alkitab kita hari ini. Misalnya Injil Ebionit sekitar abad kedua, ya.
Injil Ebionit ini menerima Injil Markus. Dia ngejilid Injil Markus dalam list bukunya. Nah, tapi dia menolak Matius dan Lukas. Kenapa? Karena bagi mereka orang Ebionit ini ya, kelahiran Yesus itu bukan dari Roh Kudus. Bukan dari Roh Kudus. Dia melihat bahwa Yesus itu benar-benar manusia. Gitu. Nah, jadi dia bukan Allah dong bagi orang Ebionit. Enggak juga, teman-teman. Ternyata orang Ebionit itu melihat bahwa kealahan Yesus itu diperoleh dari ketika Yesus dibaptis dan ketika Roh Kudus turun ke atasnya, disitulah dia diadopsi menjadi anak Allah. Nah, itulah kenapa ada ajaran namanya adopsionisme. Nah, Yesus diadopsi ketika dibaptis Roh Kudus. Waktu dia keluar dari kolam baptisan, ya kan? Roh Kudus turun kan? Inilah anakku yang kasihi, dengarkanlah dia, gitu kan? Nah, itu namanya bagi orang Ebionit, disitulah Yesus menjadi Allah, menjadi anak Allah, diadopsi oleh Roh Kudus, yang adalah Roh Bapa. Kenapa orang Ebionit nggak percaya kelahiran dari Roh Kudus? Karena bagi mereka simple. Orang Ebionit berpikir begini, sama dengan pemikiran Yunani ya. Ingat nggak teman-teman? Pemikiran ya nggak tahu ya, ingat apa nggak maksudnya, atau mungkin ini baru bagi kalian ya. Teman-teman harus ketahui bahwa bagi orang Yunani, roh itu suci, daging itu nggak suci, gitu ya. Itu dua hal yang terpisah. Jadi nggak mungkin Yesus lahir sebagai daging, tapi dari Roh Kudus. Itu two different thing katanya. Itu two different thing, itu nggak bisa. Nggak bisa yang najis bercampur dengan yang kudus, nggak ada. Nah, makanya mereka lebih percaya bahwa Yesus itu lahir benar-benar karena hubungan Maria dan Yusuf. Jadi by the way, cerita Maria dan Yusuf itu bukan cuma cerita orang agama seberang yang bikin. Memang dari dulu udah ada. Orang Ebionit ini sekitar abad kedua, teman-teman. Sekitar berarti 100-an sampai 200-an. Mereka udah bilang bahwa Yesus itu lahir dari hubungan Maria dan Yusuf. Sama seperti kita lah, hubungan orang tua kita. Nah, Yesus menjadi anak Allah nggak tapi? Iya, anak Allah. Bagaimana caranya? Diadopsi Roh Kudus. Nah, ini salah satu contoh teman-teman bahwa di gereja mula-mula itu ada perbedaan kanon. Konten perjanjian baru itu nggak semuanya sama. Gitu. Nah, makanya hari itu tulisan tentang Yesus masih bersifat koleksi pribadi atau kelompok. Maka tidak heran, konten dan struktur masing-masing kitab bisa sangat berbeda. Makanya tadi aku bilang, Matius beda sama Lukas. Lukas beda dengan Markus. Markus sangat beda dengan Yohanes. Beda-beda. Pemahaman tentang kristologi di gereja mula-mula pun nanti kita akan temukan berbeda-beda. Why? Kenapa? Hal ini disebabkan perbedaan kebutuhan masing-masing komunitas untuk menjelaskan Kristus. Jadi komunitas A punya kondisi A, komunitas B punya kondisi B. Jadi mereka menjelaskan Yesus dari kebutuhan mereka masing-masing untuk menjawab permasalahan di kelompok mereka. Contoh tadi Matius. Karena Matius harus mencantumkan ada Daud, Yesus itu anak Abraham. Why? Kenapa? Karena konsumsi dari kelompok yang mengkonsumsi Injil Matius itu orang Yahudi. Orang Yahudi itu perlu diyakinkan bahwa Yesus itu benar-benar Mesias. Nah, makanya dikutiplah dia tuh anak Daud, anak Abraham. Ya kan? Tapi hal itu tidak diperlukan oleh si Lukas. Kenapa? Karena Lukas itu audiensnya orang Yunani. Orang yang disebut Theophilus. Yunani Romawi, Greko-Roman kemungkinan dia. Ya kan? Makanya ada garis keturunan dari perempuan. Yesus itu garis keturunannya perempuan kalau di Lukas. Nah, beda lagi kan? Jadi apakah salah? Itu bertentangan dua hal itu. No. Komunitasnya beda, kebutuhannya beda, cara jawabnya beda. How to explain Jesus will be different in each community. Cara menjelaskan Yesus di masing-masing komunitas akan berbeda. Karena memang kebutuhannya berbeda. Nah, itu setting awalnya, teman-teman. Why? Kenapa kita bisa begitu sangat diverse gitu loh. Kenapa bisa begitu banyak orang. Kenapa bisa begitu banyak cerita gitu ya. Nah, aku berhenti di sini dulu ya. Sini dulu. Silakan, kita mau tanya jawab katanya. Aku lewatan nggak? Offset nggak? Belum ya? 2 menit, masih ada 2 menit ya. Oke, ada moderator atau langsung buka aja yang mau ngomong?
Kenapa malam kudus nih kita nih? Malam kudus sunyi senyap nih. Ya, yang bertanya langsung oke. Jadi aku belum ke Tritunggal dulu ya. Ini baru historicalnya. Gimana sih perjanjian baru itu terbentuk? Nah, gitu kan. Nanti ini akan jadi landasan berpikir teman-teman untuk membangun pemikiran tentang Tritunggal. Ada pertanyaan atau pernyataan? Oke, dari Obed belum. Ada yang lain? Ngomong-ngomong terlalu cepat nggak? Terlalu cepat nggak, Pe? Ini apa sih, ngomong apa sih? Pas ya. Ya, kalau terlalu lambat takutnya juga jadi ngantuk. Ini jam-jam rawan nih, jam segini nih. Habis makan malam, habis kerja, deket kasur. Jam rawan. Kalau terlalu cepat atau nggak ngerti, silakan interupsi teman-teman ya. Aku takut ngoceh terlalu cepat, kadang-kadang takut kita nggak paham. Oke, kalau nggak ada kita istirahat aja kali ya, biar jam 8 bisa mulai lagi ya. Gitu aja ya, supaya nggak terlalu lama juga. Oke, thank you teman-teman. Sampai ketemu jam 8 pas ya. Silakan minum dulu, toilet break dulu. Kak Roy. Oke. Saya bacakan pertanyaannya ya. Yes. Apakah karena aspek budaya yang berbeda, maka konsep ketuhanan yang ada juga beragam? Karena tujuan utamanya tadi menjawab kebutuhan setiap kelompok yang berbeda. Kalau iya, apakah kelompok yang low dan yang high itu punya garis merah yang tidak bisa dilanggar tentang ketuhanan? Tadi kan Markus dibilang kelompok atau surat yang low ya, terus Yohanes yang high ya kalau nggak salah. Oke, demikian. Oke, thank you. Low dan high di sini bukan status ya. Yohanes high gitu, terus yang Markus tuh low, bukan. Low sama high di sini bicara soal bagaimana menggambarkan Kristus. Kalau di Markus itu Yesus digambarkan dari bawah. Dalam arti itu dia benar-benar manusia yang sangat menyatu dengan lingkungannya gitu loh. Kalau Yohanes tuh dia menggambarkan Yesus tuh sosok yang ilahi. Nah, ada nggak garis merah atau benang merahnya? Ada. Benang merahnya adalah pribadi Yesus sendiri. Jadi mau gambarin Yesus. Yang satu ngegambarin bagaimana kemanusiaannya benar-benar manusia banget, ya. Dia nanti hamba Tuhan yang menderita, itu di Markus. Makanya kalau teman-teman baca Markus ya, seakan-akan Markus tuh terburu-buru pengen ceritain penderitaan Yesus. Coba perhatiin Markus. Markus itu sebelum penderitaan Yesus, cerita itu singkat-singkat, cuma seupil-seupil gitu. Kayak terburu-buru banget pengen dialognya tuh cepet sampai ke penderitaan Yesus. Nah, itu mau nunjukin kemanusiaan Yesus. Itu tujuan Markus. Ya, Yesus sebagai hamba Allah yang menderita. Memang dia mau nyorot penderitaannya. Nah, tapi ketika sampai ke Yohanes tadi dibilang bahwa Yohanes ini lebih tertarik untuk menjelaskan Yesus itu dari mana asalnya. Ya kan? Bagaimana memahami Yesus dalam perspektif dunia Yunani gitu. Nah, jadi apakah konsep ketuhanannya beda-beda? Sebenarnya dalam arti Pendekatan? Kenapa? Pendekatan? Dalam arti pendekatan? Ya, bisa dibilang pendekatannya beda-beda, tapi Tuhan yang digambarkan itu sama. Saling melengkapi. Kayak tadi, orang lihat gajah. Orang buta ngomongin gajah. Hidung bukan berarti gajah, kaki bukan berarti gajah.
Tapi kalau digabungin apa yang dilihat apa yang dilihat sebagai hidung, apa yang dilihat sebagai kaki, apa yang sebagai badan, jadi yang namanya itu gajah. Jadi benang merahnya tuh di gajahnya. Semua penulis itu menggambarkan Yesus. Gitu. Dan disinilah kita kagum dengan Injil. Bahwa meskipun mereka berbeda-beda perspektif, tetap yang digambarkan tuh satu orang dan tidak bertabrakan. Ya. Kalau misalnya kita nih, sorry ya, mungkin gambarin saya misalnya, teman-teman aku ambil 3 orang, misalnya contohnya ya, nggak usah serius-serius ya. Misal aku ambil Iren, Roland, sama Melvin misalnya. Tolong ceritakan soal Grand misalnya. Wah pasti bisa beda-beda, ya kan? Pasti bisa beda-beda karena ya satu nggak kenal saya, yang kedua itu bukan tulisan yang diinspirasi roh gitu kan. Nah tapi kalau Alkitab kita lihat mereka punya pengalaman dengan Yesus dan mereka diinspirasi Roh Kudus. Nah jadi makanya bisa sama, tapi dengan beda-beda. Nah disinilah sebenarnya aku yakin ya, kalau boleh nyimpang dikit ya, aku yakin bahwa ternyata dalam perbedaan itulah ada kesatuan. Aku tuh nggak percaya keseragaman membawa kesatuan. Aku lebih percaya keragaman membawa kesatuan. Nah itulah kenapa kalau kaitin ke nasionalisme ya Indonesia. Kenapa Indonesia ini bisa kuat ya karena kita beda. Kenapa gereja bisa sampai hari jadi tubuh Kristus yang kuat? Karena kita beda. Ada yang kuat di penginjilan, ada yang kuat di firman, ada yang kuat di pemuritan. Karena kita beda, makanya kita kuat. Nah sama kayak penulis Injil ya. Beda sama Paulus. Paulus beda sama Yohanes dan sebagainya. Mereka beda, tapi mereka menjadi satu dalam Tuhan dan menceritakan satu Tuhan. Gitu. Ada lagi pertanyaan? Tadi mungkin lebih ke beda ininya kali ya, beda penekanannya. Misalnya tadi ada yang pelayanan pemuritan Ya, dan beda penekanan, betul. ya. Tapi gimana kalau misalnya kita melihat dari sudut pandang perpecahan ya atau skisma? Waduh, jauh banget ke skisma. Nah, itu kan Skisma gereja timur dan barat. iya, timur dan barat kan punya pandangan yang berbeda tentang Allah Tritunggal ya. Iya. Jadi bagaimana mempertemukan kedua pandangan itu? Kan keduanya sama-sama besar ya, kelompok Iya. besar. Oke. Nah, untuk itu sebenarnya nanti ada namanya pandangan konsili. Nanti ada konsili. Konsili itu kayak rapat gereja gede gitulah. Rapat gereja tapi dari timur dan barat. Nanti ada 7 konsili yang diakui. Nah, dari 7 konsili inilah gereja timur dan barat itu mempersatukan soal Tritunggalnya. Tapi sekali lagi, setelah skisma kita tidak bisa berharap bahwa semua gereja punya satu pandangan. Karena setelah skisma tidak pernah ada lagi pertemuan antara timur dan barat. Jadi benar-benar udah sorry ya, ini mungkin bahasa agak keras. Bahasanya gini. Independen? Sangat ya bisa ya bahasa independen itu bahasa halusnya. Bahasa kasarnya itu sudah sangat tidak peduli dengan yang lain. Timur punya pendapat sendiri, Barat punya pendapat sendiri. Barat diwakili sama Gereja Katolik Roma, yang Timur itu nanti skismanya lebih banyak lagi. Ya, banyak ada Ortodoks, tapi Baratnya juga banyak lagi, gila juga. Jadi udah sangat postmodern nanti. Kalau mau dibilang tuh bisa jadi postmodern. Postmodern itu sangat relatif maksudnya. Gitu. Jadi nggak ada maka hari ini sebenarnya kalau kita mau tanya yang mana yang paling benar, bisa dibilang kita kalau mau jawaban yang biasa-biasa ya, mau jawaban yang biasa-biasa nih, ya kita kembali ke pengakuan iman rasuli. Gitu. Bukan bicara keyakinan. Kalau, ya? Bukan bicara keyakinan ya, kita mau meyakini yang mana gitu. Iya. Kalau itu jawaban yang luar biasa. Itu jawaban spesial kalau martabak. Itu jawaban spesial. Jadi kalau misalnya mau jawaban yang spesial gini, ya Tritunggal yang mana yang menurut kita paling benar gitu, yang mana yang paling logis, yang mana yang paling memberikan dampak. Gitu. Kalau mau yang biasa, pengen yang aman, pengakuan iman rasuli. Itu aman. Itu playground. Gitu. Jadi kayak playground yang apa? Boleh main di mana aja asal masih di iman rasuli itu. Nah makanya saya ada iman rasuli itu kan. Tapi ada kemungkinan untuk kita nih, selama kita masih bisa belajar tentang Tritunggal, ada kemungkinan bergeser keyakinan tadi yang kayak Obed bilang, kayaknya keyakinan yang ini yang lebih mantap lagi yang ini kayaknya, karena ada pembaharuan pemikiran, karena garis merahnya atau
karena berjalannya pengetahuan, jadi orang bisa semakin liberal, semakin suka-suka dia gitu kali ya. Tadi kalimat yang tidak peduli tadi Iya, benar. itu bisa begitu dong ya. Ya, benar Kak Roy. Secara kasar kita bisa bilang begitu. Tapi pandangan seperti ini biasanya di label liberal gitu tadi Kak Roy sebut ya, di label liberal. Sebenarnya kalau konteks Indonesia, kita nggak bisa bilang bahwa ya mau yang mana aja boleh gitu kan. Itu akan sangat melukai gereja-gereja. Nah, karena kita di bawah PGI, maka kita harus ikut setuju bahwa pengakuan iman rasulilah yang jadi patokan kita. Tapi kalau kita belajar teologi, ya, ini kan School of Theology nih judulnya nih. Nah, jadi makanya aku kasih satu pemahaman yang bisa radikal begitu. Bahwa sebenarnya setiap orang itu punya hak untuk mendefinisikan ulang Tritunggal. Sebagai ilmu tuh bisa. As a science gitu. Tapi as a belief, sebagai sebuah keyakinan, kembali lagi. Kita akhirnya kembali apa yang dirumuskan sama gereja mula-mula. Yang itu kita percaya paling dekat sama iman kita. Karena dia paling dekat sama Yesus dan murid-muridnya kan. Dia dirumuskan dengan tahun yang cukup dekat. Maka kita lihat itu sebagai satu patokan kebenaran. Karena makin jauh satu dokumen, waktunya makin jauh dengan kejadian aslinya, itu makin diragukan keasliannya. Tapi makin dekat, makin otentik. Kalau kita sekarang rumusin Tritunggal bisa nggak? Bisa aja, cuma kita udah sangat jauh dan sangat dipengaruhi berbagai pemikiran. Jadi pasti udah punya bias juga, udah punya apa ya, kayak pemandangan yang meleset-melesetnya udah ada lah. Nah, kalau makin dekat kan dengan pengakuan iman rasuli dengan usia gereja hari itu kan cukup dekat ya. Jadi bisa lebih dipercaya, mungkin gitu. Jadi as a belief dan as a science ada dua hal yang bisa kita dekati. Kalau as a belief udah mati pengakuan iman rasuli, kita percaya bahwa Allah itu Tritunggal. Itu kan Bapa, Anak, Roh Kudus. Tapi kalau misalnya as a science, kita bisa bicara itu dengan luas. Gitu. Ini berarti dilema antara penyingkapan dan bias ya. Kalau kita berangkat dari konteks hari ini ya. Betul. Nggak usah jauh-jauh lah. Sekarang udah ada pengembangan begini. Tritunggal itu kan sangat maskulin ya. Bapa, Anak laki-laki, dan Roh Kudus. Kelompok-kelompok yang apa namanya, ada feminis yang sangat radikal gitu ya, melihat bahwa doktrin ini sebenarnya harus ditafsir ulang gitu. Karena ini sangat mewarisi maskulinitas gitu. Mana posisi perempuan gitu kan dalam kealahan? Bukankah Allah itu ayah sekaligus ibu gitu kan? Kan Allah Bapa itu nggak punya nggak punya kelamin ya kan? Katanya roh. Misalnya begitu kan? Jadi mereka itu bilang bahwa Allah itu roh. Jadi dalam diri dia ada maskulinitas, ada femininitas. Bahkan kalau kita lihat sifat Allah, bagaimana kasih Allah, pemeliharaan Allah, anugerah Allah, bahkan bisa dibilang Allah itu bukan hanya Bapa, tapi Allah Ibu. Nah, bayangin, udah ada Allah Ibu gitu. Waduh, luar biasa kan? Jadi pemahaman udah sangat berkembang, tapi teman-teman, kalau kita ngomong teologi itu kayak ngomong, ya belajar pandangan-pandangan gimana sih, dan itu sangat membuat kita kayaknya terbuka gitu, enak juga, seru juga gitu buat mikir-mikir yang begitu. Cuma tentu jangan terlalu jangan terlalu aneh, jangan terlalu jauh, karena itu bisa membuat anti produktif gitu. Jadi akhirnya nggak memberkati. Terakhir boleh nggak? Boleh. Kalau tadi kan PGPI itu establish itu Allah Tritunggal. Ya. Nah kita kan gereja kita nih, Babe lah ya, itu kan pasti memakai ini dong. Nah itu, tapi kan banyak asas yang bilang beliau sesat. Saya di Manado juga diserang begitu. Suaranya kecil. Ya, sorry. Ya. Tapi kan Babe kan banyak yang bilang sesat gitu ya. Waktu di Manado juga saya diserangnya begitu. Itu apa ada kelemahan di unsur as a belief? Padahal saya lihat di roti lapis ya, kupasannya siapa? Robson ya. Robson itu, iya Robson. Bang Robson itu lumayan masuk akal dan tidak ada celah kalau menurut saya. Tapi kok itu dibilang sesat? Padahal secara mungkin kupasan dia yang menurut saya yang awam lebih bisa diterima gitu. Ya. Itu celahnya kalau boleh tahu apa ya? Bisa sampai Babe sampai sampar begitu. Bukan namanya. Iya.
Kalau masalah yang biasanya terjadi itu di Tritunggal kita adalah yang mereka kritisi itu adalah posisi anak, gitu. Kalau Tritunggal yang benar-benar gereja mainstream pahami itu, yang mereka yakini itu adalah Allah Bapa, Allah Anak, Roh Kudus itu benar-benar sejajar. Nah, sedangkan di kita GSKI itu melihat sebagai hierarki gitu ya. Ada Allah Bapa sebagai sumber segalanya, nanti ada anak di bawahnya. Nah, mereka sering tuduh kita itu Arian. Nanti aku singgung dikit juga tentang Arian. Arian itu memang melihat Yesus itu lebih rendah dari Bapa. Bahkan dia itu adalah Allah kedua gitu ya. Nah, itu yang kadang-kadang orang salah tangkap, nggak dengar utuh dari Pak Eras gitu. Sehingga akhirnya mereka bilang, wah ini ajaran Arius gitu ya. Ajaran Arius, ini bidat gereja mula-mula. Nah, sebenarnya kalau kita mau counter balik. Kalau kita belajar sejarahnya, sebenarnya Arius tuh nggak sesat-sesat amat. Arius tuh nggak sesat amat. Sebenarnya yang menjadikan Arius sesat adalah karena dia dibilang sesat sama pemerintah. Udah itu doang. Jadi hari itu konsili ricuh. Konsili Nisea tuh ricuh, ribut. Kelompoknya Athanasius berantem sama kelompoknya Arius. Athanasius tuh yang bilang semuanya setara gitu, sejajar, sehakikat gitu ya. Kalau kelompoknya si Arius ini bilang, oh Allah Bapa lebih tinggi daripada Allah Anak. Nah ini dua-dua argumennya sama-sama kuat. Ah, akhirnya gimana cara menentukannya? Tahu nggak cara gimana? Ternyata yang nentuin benar atau salahnya, yang intervensi itu Kaisar Konstantinus. Kaisar Konstantinus bilang, udah oke, yang mana yang lebih banyak kelompoknya? Kebetulan kelompok dari Athanasius, kelompok yang pro setara itu, lebih banyak. Jadi karena Kaisar Konstantinus punya kepentingan politik untuk menjaga supaya Roma nggak pecah, apalagi itu baru pertama-tama Roma jadi gereja Kristen, agama Kristen ya. Jadi makanya dipilihlah yang paling rame. Karena Arius ini cuma berdua sama temennya yang satu. Gitu. Jadi mereka akhirnya lebih dipilih untuk dibuang gitu. Jadi kalau dari perspektif politik kita bisa ngelihat ada ada campur tangan politik dalam penyebutan bidat terhadap Arius. Gitu. Jadi nggak murni doktrin, nggak murni kebenaran ya, tapi ada intervensi politis. Itu kalau mau kritisin sejarah ini ya, Tritunggalnya ya. Iya betul. Arius menganggap bahwa Yesus adalah ciptaan paling tinggi kualitasnya, betul. Tapi ciptaan, bukan bukan Allah. Dia ciptaan Bapa. Itu yang jadi poinnya Arius. Gitu Kak Roy ya mungkin ya. Thank you. Oke, mungkin masih banyak pertanyaan dari teman-teman, tapi sesi kedua harus tetap berjalan. Oh gitu jadi ya. Mungkin kalau ada waktu untuk diskusi setelah materi selesai, silahkan. Tapi terima kasih buat pertanyaannya. Makasih Kak Roy. Aku lanjut ya. Nanti mau overtime dikit boleh lah. Kita nggak hitung-hitungan lah. Ya. Soalnya jam 9 kita ada doa malam, Bro. Oh, jadi alah. Oke. Berarti aku cepet aja nih. Supaya nanti bisa tanya jawab ya. Oke. Nah, teman-teman. Jadi kita mulai lanjut lagi ya. Ini sesi 2 ini bicara soal awal mula munculnya istilah Tritunggal. Jadi aku udah letakin landasan sosial keagamaan itu gimana sih itu berdiri. Ternyata sosial keagamaan hari itu kondisinya adalah mereka itu kelompok yang berasal dari Yahudi. Mereka punya komunitas masing-masing. Yang komunitas itu masing-masing punya kebutuhan untuk merumuskan siapa itu Yesus. Nah, dari situlah nanti jalan ke sini nih. Banyak orang biasanya kalau ngomong Tritunggal itu mempermasalahkan begini. Apalagi mereka yang merasa bahwa dalam Alkitab itu nggak ada kata Tritunggal. Sebagian orang merasa yang bilang bahwa oh Tuhan itu cuma satu. Ya kan, ada yang Bapa itu anak itu ya Bapa. Nah, mereka bilang nggak ada tuh satu Allah gitu, nggak ada tuh Tritunggal, ya ada tuh cuma satu gitu kan. Mereka mencoba mengawinkan pemikiran yang mono benar-benar satu dengan keesaan dalam pemikiran Kristen yang sebenarnya ada 3 pribadi di sana. Nah, jadi mereka membela bahwa Tritunggal tuh nggak ada, yang benar tuh Allah tuh satu. Udah, jangan ditritunggalin, nggak ada Alkitab kan kata-katanya ya. Nah, sebenarnya kalau orang misalnya bilang, mana kata Tritunggal di Alkitab? Kita bisa gampang banget jawabnya. Kita tinggal jawab. Lalu, apakah Alkitab bukan Alkitab? Karena tidak ada kata Alkitab dalam Alkitab. Kan iya kan? Kan dalam Alkitab pun nggak ada kata Alkitab.
Jadi apakah Alkitab bukan Alkitab? Kan enggak. Nah, kata Tritunggal memang tidak ada dalam Alkitab. Tidak ada satupun kata Tritunggal dalam Alkitab. Tapi konsepnya ada. Ya, ini yang penting. Jadi kita bukan berdasarkan kata, bukan berdasarkan ayat. Mana ayatnya Tritunggal? Enggak. Tapi berdasarkan konsep. Nah, gimana konsep yang dimaksud? Kita lihat dulu dari Perjanjian Lama. Ternyata teman-teman di Perjanjian Lama itu ada benih bagaimana Tritunggal itu akan dipahami. Nah, ada 3 kata penting yang menjadi dasar dalam Perjanjian Lama yang nanti akan berkembang dipakai penulis Perjanjian Baru untuk menggambarkan Yesus sebagai Allah. Yesus sebagai pribadi kedua dalam Tritunggal. Gitu ya. Ada 3 kata penting, firman, hikmat, dan roh. Kalau teman-teman baca kata firman dalam Perjanjian Lama, itu seringkali mengacu pada kuasa kreatif Allah dalam menciptakan. Kejadian 1 ayat 3. Maka Allah berfirman, ya kan? Nah, itu kuasa Allah. Jadi firman itu identik dengan kuasa Allah. Mazmur 33 ayat 6 juga sama. Bukan cuma menciptakan, tapi juga menebus. Nah, perhatikan tuh. Yesaya 55 ayat 11, lihat. Teman-teman bisa baca ya. Kalau kita baca waktunya habis, teman-teman bisa baca sendiri nanti. Dan mengutus. Lihat, menciptakan, menebus, mengutus. Mirip sekali bukan dengan Yesus? Nah, firman atau word atau logos dalam bahasa Yunani nanti akan digunakan ulang oleh Yohanes untuk menunjuk pada Yesus yang memperantarai ciptaan. Yohanes pasal 1 ayat 3. Menyatakan Allah, Yohanes 1 ayat 14, dan menyampaikan pesan Allah. Yohanes pasal 3 ayat 34. Nah, jadi firman di Perjanjian Lama itu nanti Yohanes pakai lagi untuk lihat memperantarai ciptaan, menyatakan Allah, dan menyampaikan pesan Allah. Nah, ini kita bisa lihat ada keterhubungan dari PL ke PB ya. Yohanes pakai kata dari PL. Gitu. Nah, terus kata hikmat. Kalau teman-teman baca Amsal pasal 8 ayat 22-31, itu cerita tentang hikmat. Dan di situ teman-teman, kalau teman-teman baca Amsal 8 ayat 22-31 itu sangat personifikasi. Personifikasi itu kayak membuat satu hal yang benda mati tapi jadi benda hidup. Misalnya kalau di Indonesia kita menemukan gunung-gunung berlarian gitu ya. Angin berkejar-kejaran gitu. Itu kan barang mati ya angin ya. Tapi kok bisa kayak manusia berkejar-kejaran. Nah, di Amsal 8 itu sama. Hikmat itu seperti digambarkan kayak manusia. Dan kalau teman-teman teliti bacanya, hikmat di Amsal 8 itu digambarkan sebagai mediator dan penyingkap. Dia perantara Allah dan manusia. Dia menyingkapkan keberadaan Allah. Kayak gimana sih Allah? Itulah hikmat. Nanti Paulus dalam 1 Korintus pasal 1:24 akan menggunakan hikmat untuk menunjuk pada Yesus. Jadi Paulus itu pakai konsep Amsal 8 itu untuk menunjuk kepada Yesus. Sederhananya, Amsal 8 itu menurut Paulus itu adalah Yesus, hikmat. Yang artinya di Perjanjian Lama tuh udah ada benih bahwa ada Allah Bapa, ada anak. Nah, gitu udah ada benihnya, cuma belum tersingkap memang. Paulus lah yang akan menjelaskan bahwa nanti hikmat Allah itulah Yesus. Dialah yang memperantarai antara Allah dengan ciptaan. Allah tidak menciptakan secara langsung, tapi menggunakan Yesus sebagai mediator. Gitu. Jadi gitu ya. Maka nanti di Yohanes pasal 1 ayat 3 itu dikatakan tanpa dia, tanpa Yesus, tidak ada sesuatu pun yang jadi. Nah, jadi Yesus yang menciptakan. Direktur eksekutifnya itu Yesus. Komisarisnya itu Allah Bapa. Ya. Kalau bisa dibilang tuh gitu. Komisaris itu kan biasa nggak kerja ya. Lebih ke konsep dia. Yang melaksanakan tuh direktur. Nah, Yesus tuh direktur. Gitu. Nah, tapi ini jangan langsung dipahami sebagai oh, Yesus tuh disuruh-suruh gimana gitu ya. Jangan. Ini cuma penggambaran aja tentang bagaimana sih peran Bapak, peran anak. Tolong ilustrasi ini jangan diperluas lagi. Gitu. Ya. Nggak bisa diterapin semua antara komisaris dan direktur. Nggak bisa dipakai semua antara dua ini nih. Nggak bisa. Ada kelemahannya ilustrasi ini. Dan harus jujur nggak ada satupun ilustrasi yang bisa mewakili Tritunggal. Karena setiap ilustrasi punya kelemahan. Misalnya kayak matahari, cahaya, sama panas ya.
Matahari itu Bapa, cahayanya tuh Yesus. Ya kan yang kelihatan kan Yesus kan. Terus panasnya itu Roh Kudus. Punya kelemahan juga. Orang biasa gambarin gitu kan. Kelemahannya apa? Tiga itu terpisah. Punya bentuk yang berbeda. Ya kan? Nggak bisa. Padahal Bapa, Yesus, Roh Kudus itu satu esensi, yaitu Allah. Nah, itu punya kelemahan-kelemahan yang ilustrasi itu nggak bisa menggambarkan. Jadi teman-teman, kita nggak usah terlalu pusing dengan ilustrasi. Saya akan pakai ilustrasi tapi hanya untuk menggambarkan beberapa bagian aja. Gitu. Tapi jangan diterapkan kepada semua sifat Tritunggal. Seakan-akan kalau tadi saya bilang Tritunggal itu kayak komisaris sama direktur, wah semuanya tuh kita pikirin seperti itu. Oh, komisaris tuh menggaji direktur ya. Oh, berarti Yesus tuh diciptain sama ini ya. Wah, jangan ambil kesimpulan terlalu jauh, ya. Gitu. Nah, selain hikmat, kita lanjut ke roh. Kalau di PL dilihat sebagai hadirat dan kuasa Allah yang menggerakkan, menghidupkan, memperlengkapi. Itu roh. Ya kan? Roh Allah melayang-layang di atas ini ya, permukaan air ya. Nah, itu mengayomi itu, menghidupi sebenarnya. Itu tugas roh yang menghidupi itu. Bukankah ini sama dengan penggambaran Roh Kudus dalam PB yang menggerakkan, menghidupkan, dan memperlengkapi gereja? Nah, ini kan tiga hal yang sangat memperlihatkan adanya Allah Anak, yaitu Yesus, dan Allah Roh Kudus. Gitu ya. Firman dan hikmat untuk menggambarkan Yesus, roh ini menggambarkan Roh Kudus. Gitu ya. Ini di PL. Terus, gimana nih dalam gereja mula-mula? Nah, dalam gereja mula-mula, teman-teman, ternyata kita menemukan bukti pertama dari gereja mula-mula menjelaskan hubungan antara Allah dan Yesus, itu sudah ada di Alkitab, di Perjanjian Baru. Nah, Perjanjian Baru itu adalah dokumen gereja mula-mula, teman-teman. Jadi jangan salah kaprah. Perjanjian Baru itu bukan punyanya Paulus gitu ya. Punyanya sebelum gereja gitu. Justru ketika gereja terbentuk, itulah Perjanjian Baru juga ada. Jadi kalau kita baca Perjanjian Baru, itu menggambarkan kondisi gereja mula-mula. Nah, di Kolose pasal 1 ayat 15 dan Ibrani 1 ayat 3, udah dijelaskan bahwa Allah Bapa dan Allah Anak itu ada kesamaan sekaligus perbedaan. Ya kan? Kalau teman-teman kritis baca kata gambar, Yesus atau anak adalah gambar dari Bapa. Betul nggak? Yang namanya gambar punya kesamaan, punya perbedaan. Betul nggak? Kalau kita ngeliat ke kaca, lihat. Tetap ada yang beda. Betul ya? Ada yang digambarkan, ada yang menggambarkan. Nah, ketika penulis Perjanjian Baru menggunakan kata gambar, itu berarti Tuhan Yesus merupakan refleksi, merupakan gambaran Allah Bapa. Tapi bukan Allah Bapa. Nah, jadi kalau orang bilang Allah Bapa itu sama dengan Allah Anak, itu salah. Kurang tepat. Kalau dilihat dari perspektif gereja mula-mula ya, bukan hari ini ya. Hari ini sudah bisa banyak banget. Kalau dari perspektif gereja mula-mula, dengan Kolose pasal 1 ayat 15 itu udah jelas. Anak itu gambaran Bapa. Yang namanya gambaran udah pasti beda. Tapi ada kesamaan. Gitu. Nangkep maksudnya ya? Nangkep, oke. Jadi saya nggak perlu terlalu dalam. Berarti teman-teman, di dalam gereja mula-mula, sudah ada pemikiran bahwa Allah yang esa itu menunjukkan dirinya, ya Bapa itu yang yang esa itu menunjukkan dirinya melalui Yesus. Yesus juga adalah Allah, tapi Yesus bukan Bapa. Ribet ya, tapi nggak ribet lah, gampang lah. Intinya Allah Bapa bukan Allah Anak, karena kata gambar itu menunjukkan perbedaan. Di Ibrani pasal 1 ayat 8 dikatakan meskipun Allah Bapa dan Allah Anak itu ada perbedaan, tapi mereka punya kesamaan. Kesamaannya itu apa? Anak juga adalah Allah. Mereka berbagi hakikat. Sama kayak saya dan Kak Roy. Saya dan Kak Roy beda. Kak Roy bisa menjadi gambar saya, atau saya bisa menjadi gambar Kak Roy, bisa. Tapi saya bukan Kak Roy. Gitu. Nah, tapi persamaan saya dan Kak Roy adalah kami berdua sama-sama manusia.
Gitu. Nah, Bapa dan anak beda nggak? Beda. Tapi samanya apa? Sama-sama Allah. Gitu. Nah, itu di gereja mula-mula. Ternyata ketika gereja mula-mula berkembang, teman-teman, ada pengaruh filsafat Yudaisme Helenistik. Nah, makhluk apa ini? Yudaisme Helenistik itu adalah Yahudi yang sudah terpapar dengan kebudayaan Yunani. Nah, salah satu teolog Yahudi yang merumuskan tentang konsepnya Yesus atau Logos dengan pemikiran yang terpapar oleh Yunani itu adalah Philo. Namanya itu Philo, ya. Bukan Fulo, teman-teman. Fulo itu wafer renyah, ya. Itu coklat, itu enak dan bikin lapar. Tapi ini Philo. Nah, Philo ini melihat Yesus sebagai Logos yang mengeksekusi ciptaan. Lihat, mirip ya sama Yohanes 1 pasal 1 ayat 3 ya. Nah, kemungkinan besar memang pemikiran zaman itu, hari itu, Yudaisme Helenistik, di mana orang Yahudi di tengah-tengah orang Yunani, itu memang menggambarkan Allah anak itu sebagai yang mengeksekusi ciptaan. Bapa itu yang diterang tak terhampiri. Nah, Yesus ini yang mengeksekusi ciptaan. Dia menjembatani antara dunia ide dan dunia nyata. Dunia ide itu kayak dunia kayangan gitu maksudnya ya. Dunia kayangan, dunia yang kita sekarang ini dunia nyata. Kalau bagi orang Yunani itu ada dua dunia. Ada dunia ide, dunia kayangan, yang adalah dunia ideal. Tempat kita ada sebelum kita terpenjara di tubuh yang fana ini. Itu kata orang Yunani ya. Orang Yunani beberapa orang Yunani itu membenci tubuh, karena tubuh ini dilihat sebagai penjara. Nah, Yesus ini menjembatani dua ini katanya. Dia tuh Logos yang menjembatani dunia kayangan, dunia ide, sama dunia nyata. Nah, Philo menggagas pemikiran Logos sebagai Allah kedua, second God, image of God. Nah, Justinus Martir menyetujui ini. Lihat. Tapi Justinus Martir tidak pernah dilihat sebagai bidat. Ya. Nanti kita lihat pemikiran Justinus Martir yang didapat dari Philo ini, nanti diterusin ke Origenes. Nanti Origenes itu diserap sama siapa? Coba tebak. Arius. Arius. Dan hanya Arius yang disesatkan. Origenes, Justinus Martir, dan Philo tidak sesat. Nah, itu berarti sudah ada intervensi politis gitu ya. Nah, itu harus kita lihat. Kalau mereka mau fair, harusnya bilang Justinus Martir, Philo, dan Origenes itu bidat. Karena ketiganya punya gen yang sama. Bilang Logos itu Allah kedua. Gitu kan? Di bawah Allah Bapa. Kalau mau sesat, harusnya tiga-tiganya sesat. Philo, Justinus Martir, Origenes. Sama Arius, 4 berarti ya. Tapi yang disesatin cuma Arius. Nah, ini cerita aja. Ya. Mau terima boleh, nggak terima nggak apa-apa. Nah, sebelum Tertullianus di barat dan Origenes di timur, ya, ini tahunnya, pemikiran gereja tentang kealahan masih sangat beragam, teman-teman. Beda-beda. Jadi nggak ada kayak hari ini tuh pengakuan satu pengakuan rasuli yang menyatukan semua, itu nggak ada. Sampai dengan tahun 220 di barat dan Origenes 185, ada pemikiran tentang kesatuan, ketigaan, sampai dengan ambiguitas status anak dan Roh Kudus. Jadi diperdebatkan anak Roh Kudus. Tapi ya udah, nggak ada masalah apa-apa. Kenapa? Kok dulu nggak disesatin zaman-zaman segini? Ada yang bilang ya Tuhan tuh satu, Bapa, Anak, Roh Kudus tuh satu. Tapi ada yang bilang 3. Kok nggak disesatin? Karena gereja belum menjadi agama negara. Nah, ketika gereja jadi agama negara, ada perebutan kuasa, gitu ya. Nah, jadi makanya kenapa muncul ada penyesatan, ada yang dituduh bidat, gitu kan di gereja mula-mula. Karena udah mulai punya kuasa di gereja. Sebelum gereja punya kuasa, nggak ada berantem begitu. Semuanya ya berpendapat aja gitu. Dan semuanya tetap ada di dalam jalur. Meskipun pendapatnya beda-beda ya. Tapi dalam jalur kecintaan pada Tuhan. Bahasa gampangnya gitu. Mereka mengasihi Tuhan. Pengen mengenal Tuhan. Pengen menyebarkan Injil tentang Yesus. Dengan cara masing-masing. Meskipun ya pemikirannya kalau kita hakimi hari ini mungkin kita bisa bilang itu sesat. Itu salah tuh. Gitu ya. Kita bisa bilang begitu. Tapi bagi mereka hari itu doktrin nggak terlalu penting. Pemikiran teologis yang seragam nggak terlalu penting. Yang penting bagi mereka itu bagaimana Injil sampai. Dengan kitab suci yang mereka pegang. Meskipun penafsirannya beda-beda. Nah, itu kondisi hari itu, teman-teman. Ya.
Jadi semoga dengan belajar ini teman-teman bisa lebih open minded dengan perbedaan pemahaman Tritunggal yang ada di Indonesia bahkan dunia. Ya, aku sisipin itu dalam pembelajaran ini sebenarnya malam ini. Supaya apa? Supaya kita nggak jadi kadal gurun gitu ya, yang sangat subuh pendek gitu. Ternyata kita belajar sejarah begitu diverse, begitu beda banget. Jadi kita jangan mencoba untuk apa ya, kayak kalau orang beda dikit sama kita udah kita hajar, kita habisin, kita sesatin. No. Yesus bilang dari buahnya lah kamu mengenal mereka. Ya kan? Kalau doktrinnya benar, buahnya nggak benar, something wrong, pasti itu ada yang salah. Nah, terus gimana dalam gereja mula-mula kemudian? Ternyata teman-teman di barat, di Tertullianus ya, yang diwakili Tertullianus, dialah orang yang pertama merumuskan kata Tritunggal. Nah, tapi dia nggak merumuskan Tritunggal ujuk-ujuk tiba-tiba aja. Dia tuh punya pergumulan hari itu. Wes, bahasanya ya. Pergumulan. Dia punya pergumulan. Baru muncul Tritunggal itu. Apa pergumulannya dia? Pergumulannya bukan nggak punya jodoh, teman-teman. Itu pergumulan kita. Pergumulannya dia adalah dia menghadapi pemikiran monistik. Kesatuan. Bapa tuh dan Roh sama dengan Yesus. Gitu. Jadi semua sama aja gitu. Mau Yesus, mau Bapa, mau Roh Kudus sama aja satu. Kayak saya di rumah dipanggil misalnya Papa Grand misalnya. Ketika di kantor Pak Grand. Ketika di komunitas 180 Movement Kak Grand. Beda-beda kan? Kak Grand, Pak Grand, Papa Grand misalnya. Tapi satu orang kata mereka begitu. 3 sebutan satu orang. Nah, Tertullianus melihatnya nggak begitu. Dia makanya menciptakan bagaimana caranya untuk menghadapi ajaran ini. Dia menghadapi tokoh-tokoh yang namanya Praxeas, Noetus, dan Sabellius. Ya. Nah, 3 tokoh ini menyatakan bahwa Bapa, Yesus, Roh Kudus sama aja satu. Cuma perannya doang yang beda-beda. Bapa itu waktu di perjanjian lama. Roh itu ketika turun ke para rasul. Yesus itu ketika mati di kayu salib. Gitu. Ketika Yesus mati di kayu salib, ada Bapa dan Roh Kudus di situ tersalib juga. Katanya begitu. Nah, ketika Yesus tersalib, Roh Kudus meninggalkan dirinya. Nah, gitu katanya. Nah, banyak lah itu cerita panjang ya. Nah, tapi berangkat dari sinilah, akhirnya Tertullianus merumuskan una substantia tres personae. Nah, ini nih ya, agak ajaib bahasanya. Ini bahasa Latin, teman-teman. Artinya, satu substansi, una substantia, ya, tapi 3 pribadi. Kayak saya tadi. Saya, Kak Roy, Kak Ais, kita 3 pribadi. Tapi satu substansi. Satu manusia gitu. Sama manusia. Gitu. Substansinya sama, dalamnya sama manusia. Nah, itu pemikirannya Tertullianus. Nah, di timur, bagaimana di timur, teman-teman? Nah, dulu gereja tuh terbagi 2, ada gereja barat, gereja timur ya. Nanti kita belajar sejarah gereja. Tapi terlalu dalam kalau kita terlalu luas kalau kita belajar hari ini. Nah, di timur itu lebih dikuasai oleh mazhab pemikiran Antioquia ya. Antioquia itu agak Yunani dikit gitu. Dia terpapar Yunani. Nah, orang pertama yang mencetuskan tentang Tritunggal, idenya adalah kalau di timur itu si Theophilus dari Antioquia. Dia menggunakan kata trias untuk merujuk pada Allah. Lihat, Tertullianus pakai una substantia tres personae, Tritunggal, ya kan? Theophilus trias. Beda artinya kan? Beda apa namanya sebutannya kan? Tapi artinya sama, meaningnya sama. Gitu. Nah, nanti ini berkembang di Origen. Origen berkata bahwa Allah punya 3 pribadi. Nih, Allah punya 3 pribadi. 8 menit, oke. Punya 3 pribadi. Tapi satu dalam kehendak dan kasih sebagai Allah. Jadi yang sama atau yang satu dari Allah itu apa sih? Nah, kalau kata Origen itu yang satu itu kehendak dan kasihnya. Pribadinya 3. Nah, Allah Bapa, Allah Anak itu hierarkis, kata dia. Hierarkis, ada atas bawah. Bapa di atas, Anak di bawah. Anak menurut pada Bapa. Baik itu secara fungsi, ya, menurut secara fungsi maupun secara natur. Naturnya pun di bawah Bapa Anak itu. Artinya tuh kayak makhluk kedua lah gitu. Kayak kayak gini gambarannya. Kalau orang yang rasis, dia ngelihat orang kulit putih itu secara natur itu lebih tinggi dari orang kulit hitam. Ya kan? Nah, bagi Origenes itu begitu. Allah Bapa itu kulit putih. Allah Anak itu kulit hitam. Nah, jadi secara natur itu beda. Nah, kurang lebih gitu gambarannya. Itu pikirannya Origenes. Nah, kenapa begitu? Kenapa Bapak paling tinggi? Karena bagi Origenes, berdasarkan tafsiran dia,
Anak dan Roh Kudus itu berasal dari Bapa. Jadi yang sumbernya pasti lebih tinggi, kata dia. Nah, ini pandangannya sangat mirip nanti dengan Arius yang dikatakan sesat. Nah, nanti kita lihat ya. Sampai akhirnya ada konsili Nisea, karena udah ribet sekali ini, ya kan? Nah, ada 7 konsili ekumenis. Ekumenis itu maksudnya 7 konsili gereja timur dan barat ya, yang diakui universal. Yang teman-teman bisa hafal dengan Nikosus Don Kokoni. Nah, ya ini jembatan keledainya buat ngafal gampang. Nikosus Don Kokoni. Nisea 1, Konstantinopel 1, Efesus, ya kan? Konsili Efesus, Konsili Kalsedon, Konsili Konstantinopel 2, Konstantinopel 3, dan Nisea 2. Ini 7 konsili yang diakui oleh gereja timur maupun barat. Setelah ini nggak diakui lagi. Barat bikin sendiri, timur bikin sendiri. Gitu. Ini 7 yang diakui. Dan ini menjadi pemersatu gereja hari ini, gitu ya. Meskipun beda, tapi tetap gereja bersatu kalau ngomong 7 ini. Gitu. Karena punya kesamaan sejarah. Gitu. Nah, kenapa konsili ini terjadi? Ini berawal dari ajaran Arius tentang Yesus. Ini konsili Nisea ya. Konsili Nisea terjadi karena ajaran Arius tentang Yesus. Nah, apa pendapat Arius tentang Yesus? Arius bilang yang pertama, Yesus itu diciptakan dalam kekekalan oleh Bapa. Jadi bukan keluar dari Bapa, tapi dibikin. Nah, bagi dia itu dibikin. Bapa yang buat, bukan keluar dari Bapa gitu. Karena kalau keluar dari Bapa berarti Yesus Bapa, gitu kan? Nah, bagi Arius itu enggak, Yesus itu beda dengan Bapa, makanya dia diciptakan oleh Bapa. Gitu. Yesus lebih rendah dari Bapa. Nah, ini sebenarnya ide Origenes. Jadi kalau mau sesatin Arius, jangan lupa sesatin Origenes. Gitu ya. Yesus adalah Allah kedua, ciptaan Bapa yang sulung dari semua yang diciptakan dan mediator antara Allah dan manusia. Gitu. Itu pendapat Arius, dan masih banyak yang perlu dijelaskan tapi nggak usah dalam-dalam. Ini sekilas tahu aja. Nah, akhirnya teman-teman, hasil dari konsili Nisea adalah ini pengakuan imannya. Yang dicetak miring itu adalah kalimat anti Arius. Nah, nanti kalian baca. Itu sangat melawan Arius. Jadi dalam konsili itu dirumuskan kayak hasilnya lah. Nah, ini hasilnya nih ya, saya bacain ya. Kami percaya pada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Lihat, ada satu Allah ya, masih monoteistik ya. Nah, jadi nggak bisa lepas dari akar Yahudi. Udah nggak bisa itu. Kita tuh monoteistik. Jangan bilang Kristen tuh triteistik. Enggak. Pencipta segala kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Dan pada satu Tuhan, Yesus Kristus, Putra Tunggal yang dikandung dari Allah. Nih, dimiringin mulai nih. Yang berasal dari hakikat Bapa. Nah, gereja mula-mula menentang kalau Yesus itu diciptakan. Nggak boleh, bukan. Sehakikat itu yang benar. Allah dari Allah, terang dari telang. Telang lagi. Ini kayak gelodok banget ya, sorry. Terang maksudnya. Ya, kayak engkau gelodok, ngomong R nggak lurus kan. Allah benar dari Allah benar. Dilahirkan tetapi tidak diciptakan. Perhatikan tuh, itu di bold sekali ya. Sehakikat atau homoousios dengan Bapa. Melalui dia segala sesuatu menjadi ada. Baik ada di surga maupun ada di bumi. Demi kita manusia. Dan demi keselamatan kita. Dia datang dan menjelma menjadi manusia. Sengsara dan bangkit pada hari ketiga. Naik ke surga. Akan datang mengadili orang hidup dan orang mati. Dan pada Roh Kudus. Nah, ini kesimpulannya nih. Ini yang paling ngeri nih. Ini kalimat kutukannya nih. Dan kepada mereka yang berkata dulu ada ketika dia tidak ada. Maksudnya si Arius ya. Sebelum ia dikandung, ia tidak ada. Maksudnya Yesus itu nggak ada. Ada saat di mana Yesus itu tidak ada. Gitu. Arius kan bilang bahwa Yesus itu diciptakan. Berarti ada saat di mana Yesus itu nggak ada. Nah, jadi maksudnya itu ini nih. Dan bahwa ia menjadi ada dari sesuatu yang tidak ada. Dan dari hipostasis atau zat lain yang meneguhkan bahwa Putra Allah dapat mengalami perubahan atau pergantian. Ya, maksudnya ini Arius nih. Semua ini Arius. Ini semua dikutuk anatema oleh gereja Katolik dan Apostolik. Gereja Katolik bukan gereja Katolik Roma hari ini ya. Itu gereja Katolik hari itu maksudnya adalah gereja Timur dan Barat yang hari itu belum pecah. Gereja yang satu dan kerasulan. Katolik tuh ini ya, apa namanya? Utuh gitu ya, satu ya. Apostolik tuh kerasulan. Rasul, apostolos. Nah, inilah hasil dari konsili ekumenis Nisea. Nah, disinilah Tritunggal sudah terbentuk.
Ya, inilah sekilas bagaimana sejarah Tritunggal itu terbentuk. Konsili Nisea menjadi patokan dasar yang nanti akan berkembang jadi pengakuan iman rasuli. Nah, jadi teman-teman, istilah Tritunggal tidak kucuk-kucuk lahir melalui sejarah yang panjang, ya kan? Dari perbedaan kanon yang berangkat dari akar Yudaisme. Kanonnya beda, ya kan? Pemahaman tentang Yesusnya beda. Bukan beda dalam arti salah ya, beda tuh saling melengkapi maksudnya ya. Akhirnya punya juga pemahaman yang beda tentang menafsir Alkitab itu, bagaimana Bapa, Anak, Roh Kudus. Nah, akhirnya mulai disatukan, ada mulai penyatuan pemikiran, pemahaman itu ketika Konsili Nisea. Dan ini hasilnya. Kita masuk ke Q&A time. Thank you. Waduh, kelebihan ya waktunya, overtime. Oke, pas. Oke, silakan ada yang mau tanya. Udah terakhir nih, udah mau habis kan jam 9 kita mau doa malam. Oh, Gren, ada yang mau tanya. Silakan Lisa. Katanya boleh nggak lihat dede bayinya? Oh, boleh nih. Dia kok jadi ngomongin dede bayi sih, gimana sih? Tritunggal jadi ada dede bayi. Nah, kalau anak yang ini diciptakan teman-teman. Nah, ini bukan ada dari tidak ada ya. Ini anak yang diciptakan. Ya, tadi dia ngeliatin terus dia mau ikut khotbah. Nih, tuh halo uncle auntie. Udah ya, nih dia mau nyusuh. Namanya Edesa. Oke. Oke, pertanyaan soal Tritunggal Kak, jangan nanya namanya dong. Kalau di record dilaporin ke Kak Davin atau Ko Evan, bisnis saya nih. Itu cewek. Edesa Kerufa. Ya ampun, sampai nanya arti. Ini Tritunggal apa sih? Artinya Edesa tuh nama kota pertama di dunia yang ada gedung gereja. Itu Edesa, kota di Yunani itu. Nama kotanya Edesa. Yang pertama kan. Terus apa tadi? Kerufa itu malaikat perempuan. Bahasa Ibrani. Jadi malaikat perempuan pertama, maksudnya gitulah. Papanya siapa? Wah, minta di-kick dari Zoom nih. Oke. Ada teman-teman pertanyaan? Aduh, aku lega banget. Kukira banyak pertanyaan. Aku udah serem aja kalau jawab Tritunggal mah. Kadang-kadang pertanyaannya kritis-kritis kalau Tritunggal. Mungkin minggu depan bisa lebih banyak diskusi ya, karena mulai ada keesaan nanti. Apa sih makna keesaan? Oke. Oh ya, kalau nggak ada, aku mau minta tolong, mungkin ada panitia entah itu Lisa atau Obed, boleh bikin 5 kelompok gitu. Semua peserta ini dibagi dalam 5 kelompok. Mungkin ada yang 3, ada yang 4, atau 5 gitu. Jadi 5 kelompok. Bikin 5 kelompok. Atau 4 kelompok lah, boleh juga. Kalau terlalu banyak, 5, 4 juga boleh. Ya, bikin 4 kelompok. Minggu depan, nanti mungkin minta nama-namanya supaya kita bisa ada dinamika kelompok nanti. Oke, ada lagi pertanyaan? Yang masih malu-malu tadi, di Obed, ada pertanyaan nggak? Di Bro Obed? Aman ya? Kok Obednya lagi izin bentar? Oh ya, oke. Oke, kalau nggak ada yang bertanya, saya bertanya. Tolong dong kasih satu kata tentang materi malam ini. Ya, bukan untuk sayanya ya, bukan saya. Materi malam ini. Apa?
Misalnya, wah kompleks, satu kata aja tulis di chat box. Kompleks, atau mencerahkan, atau apa. Pokoknya satu kata yang ada di pikiranmu pertama. Ya, boleh dibagikan feedbacknya di chat. Kecepatan boleh juga gitu ya. Bingung. Ya desa, kok ada desa sih? Keren, thank you, Kak Ais. Lengkap, pusing, bingung. Wah, keren, asik, mantap, mind blowing, baru, canggih. Nah, ayo yang lain masih ditunggu ya. 1 menit sampai 25.5, silakan diketik. Satu kata aja. Kesan kamu malam ini. Mind blowing tuh, Ren. Seru. Apalagi? Cinta. Oke. Weh, Desmond asik. Ya, yang bingung nih coba Melvin, bingungnya di mana, Vin? Aku tertarik sama yang tulis bingung nih. Bingungnya apa nih? Boleh nggak diceritain dikit bingungnya? Paling bingung pas bagian yang udah nyebutin nama Aristoteles atau apa-apa itulah. Yang nama-nama, Filsafat. ya. Oh, yang Arius maksudnya. Oh, oke. Ya, itu terlalu cepat sih. Aku ceritainnya terlalu cepat. Maksudnya nggak runtut. Ada gap-gap cerita yang aku lewatin. Tapi ya itu, Arius itu intinya dia salah seorang uskup ya. Dia seorang uskup di Alexandria. Alexandria itu sekitar Mesir. Nah, dia itu berpandangan bahwa Yesus itu ya diciptakan gitu. Sama kayak Origenes pemikirannya kurang lebih. Karena Origenes juga dari timur. Si Arius itu juga dari timur gitu. Dia mewarisi pemikiran itu. Dan akhirnya ya Arius ini dipandang sesat sama gereja barat. Gitu. Tapi hari itu belum gereja barat namanya. Masih ya satu gereja yang Katolik tadi ya. Gereja Katolik namanya. Yang masih utuh. Ya, satu itu. Nah, akhirnya ya itu tadi. Akhirnya dinyatain sesat sama perkumpulan itu. Ya, yang jadi patokan itu suara kebanyakan. Suara kebanyakan yang akhirnya kaisar putusin bahwa yang menang itu yang yang rame itu suara mayoritas. Jadi mereka tuh kayak rapat gitu loh. Kalau konsili itu namanya kayak rapat gede gitu. Kayak kalau kalian suka politik ya, itu tuh kayak sidang rapat paripurna di DPR. Gitu. Jadi nentuin satu undang-undang nih goal atau enggak harus voting. Nah, dulu tuh begitu juga. Gitu. Suara terbanyak itu yang didengar. Nah, Arius ini kalah suara. Gitu. Kalah suara juga, terus dia juga apa ya? Mungkin bisa dibilang ya kalah lobby kali ya sama kaisar ya. Makanya dia kalah juga, dia habis juga. Kaisar nggak bela dia, kaisar bela yang kelompok yang seberangnya gitu. Nah, tapi apapun itu kita percaya Tuhan bekerja dalam sejarah, teman-teman. Ya, Tuhan bekerja dalam sejarah. Terlepas dari ada unsur politik yang aku udah ceritain tadi, percayalah bahwa ketika ada yang diizinkan Tuhan, HP hari ini bisa ada, itu tuh mungkin pengetahuan yang terbaik pada hari itu gitu loh. Itu yang terbaik pada hari itu. Nah, hari ini kita punya pemikiran yang kritis. Itu berarti kita dipanggil buat ngembangin. Jangan cuma stuck ke satu pemikiran yang mungkin yang dari dulu udah diwarisin gitu ya. Kita bisa melebarkan itu, kita bisa mengembangkan itu, tapi tanpa harus meninggalkan yang prinsip gitu loh. Yang prinsip tetap kita pegang. Tapi hal-hal yang perlu diperbaiki, yang perlu dikritisi, kita harus berani kritisi. Gitu. Contoh kayak tadi lah. Misalnya kayak pemikiran Tritunggal yang apakah sejajar atau hierarki gitu atas bawah bertingkat begitu.
sebenarnya antara hierarki sama sejajar itu bukan satu masalah yang besar, asal punya argumentasi yang apa namanya ya, yang oke gitu loh, yang oke. Dan di GSKI kita percaya bahwa Allah Bapa itu sumber gitu. Allah Anak itu adalah Allah yang taat kepada Bapa. Gitu. Memang hierarkis. Kita lebih, kalau di GSKI kita ikut hierarkis. Nah, tapi ingat tadi, apakah itu sesat? Apakah itu bidat? Seperti kata orang banyak. Nah, kita perlu kritisin. Tadi kita belajar kan bahwa ternyata sesat itu produksi politik. Sebelum ada konsili, Origenes nggak pernah dibilang sesat. Ya kan? Nah, berarti kesesatan itu nggak bisa dibilang bahwa, wah, kalau sampai orang punya pemikiran kayak Arius atau Origenes atau mengikuti pemikiran mereka, udah pasti dibuang aja, sesat aja. Nggak juga. Kita bisa mengembangkan pemikiran itu tanpa takut, ini sesat nggak ya atau gimana ya. Percayalah Tuhan pasti juga intervensi, Tuhan akan kasih kita apa yang benar, apa yang nggak benar. Tuhan akan pimpin kita. Gitu ya. Jadi ini baru pertemuan pertama, ini baru pemanasan ya teman-teman ya. Ini masih sangat awal. Jadi kita akan lanjut belajar minggu depan. Karena waktu juga udah habis. Thank you ya teman-teman ya. Oke. Doa dulu atau gimana? Ayo kita doa dulu ya. Oke, kita doa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk hari ini. Kami bersyukur untuk apa yang bisa kami pelajari. Terima kasih buat malam ini dan kami akan melanjutkan aktivitas kami. Kami akan melangsungkan doa malam. Bapa, beri kami petunjuk, beri kami arah. Bagaimana kami harus mengenal Engkau. Karena kami tahu kami terus ada dalam perjalanan untuk menemukan Engkau. Kami mau terus menemukan Engkau dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Oke, thank you teman-teman. God bless. Terima kasih Kogren. Teman-teman boleh ucapin terima kasih sambil kasih reaction ya.